Katie adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang bersekolah di rumah dan menghabiskan seluruh hidupnya di Kenya. Namun, kehidupannya akan berubah drastis saat ia pindah kembali ke Amerika bersama ibunya dan memulai perjalanan barunya di Northshore, yaitu sekolah menengah atas. Pada hari pertama sekolah, Katie diperkenalkan kepada teman-teman sekelasnya oleh Pak Duval, kepala sekolah, dan Bu Norburi, guru kelasnya. Di sana Katie bertemu dengan berbagai hal unik dan ia merasa sulit untuk beradaptasi dengan siswa di sekitarnya. Saat makan siang, Katie berjalan di kafetaria mencari tempat duduk, tapi siswa lain tidak mengizinkannya bergabung. Akhirnya, Katie pun bersembunyi di kamar kecil untuk menyantap makan siangnya. Janice dan Damian adalah siswa yang tak dianggap di sekolah. Mereka menyadari ketidakhadiran Katie, lalu memutuskan untuk memeriksa keadaan Katie. Mereka kemudian memperkenalkan diri mereka, dan dengan baik hati membawanya kembali ke kafetaria. Katie diperkenalkan ke berbagai geng di sekolah, yang mungkin saja Katie berpotensi bisa bergabung dengan mereka. Damian menceritakan berbagai kelompok siswa di sekolah seperti geng Jacks, grup band yang aneh, klasik Burnouts, grup siswa kelas yang cerdas, serta grup teater yang kacau. Namun tiba-tiba perhatian Katie tertarik pada geng lain yang bernama geng plastik. Penampilan mereka begitu berkilau tapi palsu. Janice kemudian memperkenalkan masing-masing anggota geng plastik, yaitu si tukang gosip bernama Gretchen, lalu si tulalit serta tidak pintar bernama Karen, dan terakhir adalah Regina, pemimpin dari geng plastik yang dinobatkan sebagai ratu utama di sekolah. Janice dan Damian memperingatkan Katie untuk menjauhi geng plastik karena mereka sangat manipulatif. Namun keberadaan Katie menarik perhatian Regina, hingga Regina pun mengundang Katie untuk bergabung di meja mereka. Selama percakapan, Regina memuji penampilan Katie, sementara Gretchen melontarkan kata-kata sarkastik padanya. Lalu seorang siswa bernama Jason mendekatinya dan membuat komentar tidak sopan terhadap Katie. Tapi Regina membela Katie hingga berbalik mempermalukan Jason di kafetaria. Secara mengejutkan, mereka pun mengundang Katie untuk bergabung dengan mereka untuk makan siang sepanjang minggu. Ketika Katie berbagi berita ini dengan Janice dan Damian, mereka memperingatkan Katie tentang sifat Regina yang sangat manipulatif. Namun di sisi lain, mereka juga bisa mendapat kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang geng plastik. Sehingga mereka meyakinkan Katie untuk bergabung bersama mereka dan melaporkan kembali semua yang Katie lihat serta dengar. Di kelas matematika, perhatian Katie tertuju pada seorang remaja ganteng bernama Aaron, saat Aaron tiba-tiba berbalik untuk berbicara dengannya. Setelah perbincangan yang singkat, Katie merasa jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Aaron. Di jam makan siang, Karen bertanya pada Katie apakah ia menemukan cowok ganteng di sekolah, dan dengan polosnya Katie menyebut nama Aaron. Gretchen kemudian memperingatkannya bahwa Aaron adalah cowok terlarang, karena Aaron adalah mantan pacar Regina. Lalu, remaja bernama Kevin dari kelas matematika mengundang Katie untuk bergabung di grup Metlitis. Namun Gretchen tidak setuju. Ia khawatir jika Katie ikut berpartisipasi dalam kompetisi kutu buku seperti mereka, akan bisa membahayakan status sosial geng plastik. Ketika Katie berbagi cerita baru ini dengan Janice dan Damian, mereka menyarankan agar Katie berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam perangkap Regina. Ketertarikan Katie pada Aaron semakin meningkat, dan membuat Janice serta Damian meminta Katie untuk menjauh dari Aaron demi menghindari kemurkaan Regina. Usai sekolah, Katie dan geng plastik pergi ke rumah Regina. Saat berada di kamar Regina, Ibu Regina mengeluarkan sebuah buku bernama Buku Pembakaran, yaitu buku kenangan dari masa sekolah menengah Regina. Saat mereka membolak-balikan halaman, Katie menemukan banyak foto siswa yang diberi kalimat gosip serta hinaan kejam. Di antara halaman tersebut, Katie menemukan foto Janice serta Damian. Di dalam buku, Janice diberi label sebagai Pyroless. Dipaksa oleh teman-teman barunya, Katie pun memberikan julukan pada Damian yaitu terlalu gay untuk berfungsi. Di bawah foto, Regina lalu mengungkapkan bahwa dirinya dan Janice dulunya berteman baik, namun persahabatan mereka hancur. Hal itu terjadi ketika Janice mulai terobsesi pada Regina dan Janice membakar tas Regina, karena cemburu Regina memiliki pacar pertamanya. Keesokan harinya, Katie curhat pada Janice dan Damian tentang buku pembakaran. Tapi Katie berbohong ketika Janice bertanya apakah nama mereka juga disertakan di sana. Di kelas, Aaron mengundang Katie ke pesta Halloween, dan dengan gembira Katie pun menerimanya. Regina menjadi penasaran, siapa yang mengundang Katie ke pesta itu. Ia lalu mengirim pesan kepada Gretchen,
untuk mendapatkan informasi. Dalam keadaan panik, Gretchen mengungkapkan tentang ketertarikan Katie pada Aaron, dan Aaron lah yang telah mengundang Katie. Setelah mengetahui hal tersebut, Regina mendekati Katie dan menawarkan untuk berbicara dengan Aaron atas namanya. Tapi bukannya membantu Katie, Regina malah memanipulasi situasi dan mencium Aaron tepat di depan Katie. Merasa dihianati, Katie kembali menemui Janice dan Damian. Katie menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di pesta itu. Saat mereka menghiburnya, Katie membawa kejadian di mana Janice diduga membakar tas milik Regina karena cemburu. Namun Damian mencoba meluruskan hal tersebut dan mengungkap kisah yang sebenarnya. Dulu di sekolah, Janice dan Regina adalah teman baik. Pada saat itu, para gadis mengungkapkan identitas mereka melalui koleksi boneka. Di hari ulang tahun Janice, Regina memberi Janice boneka persahabatan dan Janice menempelkan lencana pelangi pada boneka pemberian Regina. Pada suatu hari, mereka memainkan permainan memutar botol di sebuah pesta. Regina mencium Janice dan kemudian mempermalukannya di depan umum dengan menuduh jika Janice terobsesi padanya. Untuk memperburuk keadaan, Regina mengejek boneka Janice dengan menyebutnya Sisilis, yang merupakan kependekan dari lesbong yang terobsesi. Merasa kesal, Janice lalu mencoba membakar boneka itu namun ia tidak sengaja menyebabkan tas Regina ikut terbakar. Sekarang, ketiganya memiliki kebencian yang sama terhadap Regina dan mereka bersatu kembali untuk membantu Katie membalas dendam. Balas dendam dimulai di mana Janice mengaktifkan alat penyiram untuk merusak riasan Regina saat upacara penghargaan penyambutan kedatangan ratu. Namun ternyata, tampilan maskara yang luntur malah menjadi tren di kalangan para gadis dan mereka ikut menirunya. Lalu, Katie berbagi coklat rendah kalori pada Regina dan mengklaim coklat itu bisa membantu menurunkan berat badan. Tanpa menyadari efek yang sebenarnya, Regina pun meminta 2 kotak coklat tersebut. Selain itu, Janice dan Damian menyusun rencana untuk mengubah Gretchen serta Karen melawan Regina. Meskipun awalnya Katie ragu, tapi akhirnya Katie pun bersedia setelah melihat Regina berciuman dengan Aaron di depannya dan setuju untuk mengikuti arahan Janice serta Damian. Bersama-sama mereka berencana untuk membuat Gretchen percaya bahwa Regina tidak menganggap sebagai sahabat karibnya lagi. Saat mendekati liburan, Katie membeli sendiri tongkat permen dan memberikannya pada dirinya sendiri untuk membuat seolah-olah hadiah dari Regina. Hal ini diharapkan agar memicu Gretchen merasa insecure dalam persahabatan geng plastik. Seperti yang diharapkan, Gretchen curhat pada Katie dan mengungkapkan semua rahasia Regina. Di antara rahasia tersebut, Gretchen mengungkapkan bahwa Regina berselingkuh dari Aaron dengan Shane, di mana mereka selalu bertemu di sebuah ruangan setiap hari Selasa. Keesokan harinya, Katie memberitahu Aaron tentang perselingkuhan Regina dengan Shane. Saat pergi ke sana, Aaron menemukan Regina serta Shane sedang berciuman dan membuat Aaron menjauhinya. Setelah itu, Katie mencoba untuk mendekati Aaron untuk mendiskusikan situasi tersebut, tapi Aaron menolak permintaan Katie dan meninggalkan kelas. Pada acara Natal, Katie bergabung dengan geng plastik untuk pertunjukan tari tahunan. Mereka mempersembahkan tarian mereka, tetapi keadaan tidak seperti yang diharapkan, di mana Regina terjatuh saat pertunjukan. Pertunjukan itu pun menjadi sumber komedi sekolah, karena para siswa menertawakan peristiwa yang sangat memalukan yang terjadi pada Regina. Kejadian tersebut juga viral di TikTok, karena orang-orang membuat meme dan mengejek Regina, sementara Katie mendapatkan popularitas karena kesederhanaannya. Setelah rencana mereka berhasil, Janice dan Damian mengundang Katie untuk makan siang, namun secara mengejutkan Katie bersikeras ingin menikmati hidangannya bersama geng plastik. Beberapa hari kemudian, Regina mendekati meja makan siang mengenakan celana olahraga karena ia mengalami kenaikan berat badan. Namun Gretchen dan Karen menolak membiarkan Regina duduk bersama mereka, karena aturan geng plastik sebelumnya tidak memperbolehkan berpakaian seperti itu. Saat pengumuman sekolah, nominasi Raja dan Ratu Springfling terungkap. Mereka adalah Gretchen, Karen, Regina, Aaron, Shane serta Katie. Janice mengundang Katie untuk datang ke acara pertunjukan seninya, tapi Katie menolak dengan alasan sudah memiliki rencana bersama ibunya. Gretchen lalu menyarankan agar mereka mengadakan pesta jika ibu Katie tidak ada di rumah. Pada akhirnya Katie setuju untuk mengadakan pesta setelah menyadari hal ini adalah kesempatan agar bisa mengundang Aaron. Katie kemudian mengarang kebohongan kepada ibunya tentang pertunjukan seni Janice yang ingin ia pamerkan di rumah. Sebaliknya,
Dengan bantuan Gretchen dan Karen, Katie membuat pesta di rumahnya dan mengundang Aaron ke pesta. Namun, semuanya menjadi tidak terkendali karena para siswa mabuk dan merusak rumah Katie. Katie juga akhirnya menjadi sangat mabuk dan panik mencari Aaron sebelum menemukannya di dalam kamar tidurnya. Di tempat lain, Regina terlihat sedang berolahraga sambil memakan sisa coklat rendah kalori. Ibu Regina akhirnya mengetahui dan mengungkapkan bahwa coklat tersebut adalah coklat untuk membuat Katie menambah berat badan. Sementara itu, Katie terbuka pada Aaron dan mengakui bahwa ia sebenarnya tidak buruk dalam pelajaran matematika, dan ia hanya berpura-pura bodoh demi bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Karena mabuk berat, Katie pun mengakui bahwa ia menghindari berbicara dengan Aaron pada awalnya, karena ia merasa Aaron adalah properti milik Regina. Pengakuan itu membuat Aaron marah. Ia berkata jika Katie dan Regina sama saja lalu ia pun pergi. Kemudian Katie bergegas keluar untuk mencari Aaron, tapi malah bertemu Janice serta Damian. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit karena Katie telah melewatkan pertunjukan seni Janice, ditambah Katie berbohong dan berperilaku seperti Regina. Merasa frustasi, Katie menuduh Janice terobsesi olehnya, sama dengan tuduhan Regina pada Janice dulu. Perkataan Katie sangat menyakiti Janice. Ia pun memutuskan pergi dan memberikan karya seni gambar mereka bertiga. Sementara itu, Regina menambahkan foto dirinya sendiri dalam buku pembakaran dan memberi nama si sapi jelek. Lalu ia meninggalkan buku tersebut di lorong sekolah agar semua orang dengan mudah menemukannya. Seperti yang diharapkan Regina, para siswa mengerumuni buku itu dan mengambil semua foto yang ada di dalam buku lalu menyebarkannya di media sosial masing-masing. Buku itu pun menjadi viral, hingga memicu pertengkaran besar-besaran di antara para gadis. Regina kemudian mengambil buku tersebut, ia bertindak seolah menjadi korban saat menyerahkannya pada Pak Kepala Sekolah. Regina menuduh jika hanya ada 3 orang yang tidak tertulis namanya dalam buku itu. Mereka adalah Gretchen, Karen dan Katie. Maka kemungkinan merekalah orang yang menulis kata-kata bulian untuk para siswa. Selanjutnya, Pak Kepala Sekolah mengumpulkan semua siswa di auditorium untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh buku pembakaran. Ia kemudian menugaskan Bu Norburi, yang dituduh sebagai pengedar narkoboy di dalam buku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bu Norburi memulai dengan sebuah gerakan, di mana ia meminta semua orang menutup mata dan mengangkat tangan mereka, jika mereka pernah mengalami seseorang berbicara negatif di belakang mereka. Saat mereka membuka mata, mereka menyadari bahwa semua siswa mengangkat tangan mereka masing-masing. Bu Norburi kemudian meminta semua orang untuk menutup mata kembali dan mengangkat tangan mereka jika mereka pernah berbicara negatif tentang teman mereka dari belakang. Para siswa mengangkat tangan mereka, memperlihatkan bahwa semua orang pernah melakukan hal tersebut. Dengan perilaku demikian, Bu Norburi mendorong para gadis agar berani maju ke depan dan meminta permohonan maaf atas hal yang menyakitkan perasaan teman mereka. Janice dengan berani melangkah maju dan mengakui semua yang ia dan Katie telah lakukan untuk menyakiti Regina di depan seluruh siswa. Ia kemudian mencerminkan tentang masa lalunya dan berkata jika ia mengalami hal yang sama kedua kalinya, di mana ia dikelilingi oleh teman yang toksik. Janice menyimpulkan permintaan maaf itu ditujukan pada dirinya sendiri, karena merasa terjebak oleh pertemanan palsu Regina serta Katie. Ketika kebenaran terungkap, ketegangan meningkat di luar sekolah antara Katie dan Regina hingga perdebatan sengit terjadi di antara mereka. Saat peristiwa berlangsung, Regina tanpa sengaja tertabrak oleh bis. Rumor dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah, di mana beberapa orang menuduh bahwa Katie telah mendorong Regina dengan sengaja. Meskipun secara ajaib Regina selamat dari kecelakaan itu, Regina mengalami cedera serius dan terlihat mengenakan penyangga leher serta punggung. Di hari berikutnya, Bu Norburi benar-benar ditangkap setelah dituduh terlibat dalam perdagangan narkoboy. Menyadari dampak dari buku pembakaran yang meresahkan, Katie pun bersedia bertanggung jawab atas peristiwa yang ditimbulkannya. Ia mengakui bahwa ialah yang menulis tuduhan tersebut, dan dengan lapang dada menerima skorsing selama 3 minggu dari sekolah sebagai konsekuensi dari tindakannya. Ketika ia kembali ke sekolah, Katie dengan tulus meminta maaf kepada Bu Norburi. Bu Norburi memberinya kesempatan agar Katie mendapatkan nilai tambahan serta prestasi. Katie memenangkan kejuaraan matlit di negara bagian. Setelah itu ia menuju ke pesta dansa spring fling di sekolah. Di acara tersebut, Pak Kepala Sekolah mengumumkan Shane sebagai raja, dan secara mengejutkan Katie terpilih sebagai ratunya. Dalam pidatonya, Katie mengungkapkan pentingnya setiap orang merasa dihargai,
serta mereka spesial secara individual. Katie tidak mau mengambil tiara untuk dirinya sendiri, namun ia mematahkannya menjadi potongan-potongan dan membagikannya kepada semua orang termasuk geng plastik. Kemudian, Katie menghampiri Janice dan menawarkannya sepotong tiara sebagai tanda permintaan maaf padanya. Janice dan Damian memaafkannya. Setelah itu Katie berbagi momen romantis bersama Aaron yang berakhir pada ciuman pertama. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.